tidak mungkin terjadi. Namun, Amerika Serikat baru saja melakukan sesuatu yang sebelumnya dianggap di luar kemampuan sistem senjata tersebut. Dengan menggunakan peluncur rudal berkemampuan tinggi, AS melancarkan serangan yang membuat Angkatan Laut Iran merasakan dampak penuh dari sebuah operasi yang bisa disebut bersejarah. Serangan ini bukan hanya pesan untuk Iran, tetapi juga sinyal kuat kepada seluruh dunia bahwa militer Amerika Serikat mampu melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh militer lain sebelumnya. Untuk pertama kalinya, AS dilaporkan berhasil menenggelamkan kapal-kapal Iran menggunakan rudal balistik yang ditembakkan dari peluncur yang sebenarnya dirancang hanya untuk menyerang target stasioner. Jika benar, perkembangan ini berpotensi mengubah cara perang laut modern dilakukan. Media pertahanan The War Zone melaporkan bahwa Amerika Serikat menggunakan High Mobility Artillery Rocket System atau HIMARS bersama rudal serang jarak jauh dalam operasi terhadap Iran. Pada awalnya, penggunaan HIMARS sendiri bukanlah hal yang mengejutkan. Sistem ini memang sering digunakan untuk menyerang target darat yang tetap atau stasioner, dan Iran memiliki banyak fasilitas seperti itu yang bisa menjadi sasaran. Salah satu rudal yang biasanya digunakan adalah ATACMS, yang memang dirancang untuk menghantam target darat dari jarak jauh. Dalam konteks ini, penggunaan ATACMS terhadap Iran sebenarnya cukup masuk akal. Namun yang membuat operasi ini berbeda adalah penggunaan jenis rudal lain yang jauh lebih baru, yaitu Precision Strike Missile. Rudal ini merupakan generasi terbaru dalam keluarga senjata serangan presisi yang dikembangkan oleh Lockheed Martin. Kehadiran PSRM membuka kemungkinan baru yang sebelumnya tidak pernah benar-benar diuji dalam pertempuran. Secara teknis, PSRM adalah rudal balistik jarak pendek yang dirancang sebagai sistem permukaan ke permukaan. Artinya, rudal ini pada dasarnya dibuat untuk menghantam target darat, bukan kapal di laut. Setiap pot peluncur HIMARS dapat membawa 2 rudal PSRM yang dapat ditembakkan dengan sangat cepat. Rudal ini memiliki jangkauan antara 60 hingga 499 km atau sekitar 37 hingga 310 mil. Selain itu, PSRM membawa hulu ledak dengan insensitive munition atau IM, yaitu jenis bahan peledak yang dirancang agar lebih aman. Muatan ini dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan meledak akibat rangsangan eksternal seperti panas, benturan, atau kerusakan. Hanya sistem pemicu internal rudal itu yang dapat mengaktifkannya. Namun dalam praktiknya, bahkan dengan konsep keselamatan tersebut, energi ledakan dari muatan ini ternyata cukup kuat untuk menghancurkan, bahkan menenggelamkan kapal. Menurut laporan dari The Defense Post, PSRM memberikan kemampuan baru bagi Amerika Serikat untuk menyerang target yang sangat sensitif terhadap waktu menggunakan peluncur darat yang sangat mobile seperti HIMARS. Ini berarti rudal dapat diluncurkan dengan cepat dari berbagai lokasi tanpa harus menunggu platform peluncur besar seperti kapal perang atau pesawat. Amerika Serikat sendiri memiliki banyak pangkalan militer di sekitar Iran. Hal ini membuat kemungkinan penempatan sistem HIMARS di kawasan tersebut sangat besar. Dengan sistem ini, AS hanya perlu mengirimkan rudal seberat sekitar 816 kg atau hampir 1.800 pon ke target yang telah ditentukan. Beberapa bukti penggunaan sistem ini juga mulai muncul ke publik. Komando Pusat AS bahkan merilis video di platform X yang memperlihatkan peluncuran beberapa rudal PSRM dari lokasi yang tidak diungkapkan. Dalam pernyataan resmi mereka disebutkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, rudal Precision Strike Missile digunakan dalam pertempuran selama operasi Epic Fury, memberikan kemampuan serangan jarak jauh yang belum pernah ada sebelumnya. Meski demikian, informasi detail tentang target sebenarnya tidak diungkapkan secara terbuka. Akun pengamat militer bernama Egypt's Intel Observer kemudian memberikan petunjuk tambahan dengan membagikan video yang menunjukkan peluncuran rudal PSRM dari sebuah lokasi di Bahrain. Jika informasi ini benar, maka setidaknya ada satu pangkalan di kawasan Teluk yang digunakan untuk operasi tersebut. Bahrain sendiri berada dalam jarak serang langsung ke wilayah Iran. Namun ada satu detail penting yang membuat serangan ini semakin menarik. Setiap rudal yang ditembakkan dari Bahrain menuju Iran
harus melewati Teluk Persia. Tetapi yang tampaknya terjadi kali ini adalah sesuatu yang berbeda. Alih-alih menghantam target di daratan Iran, beberapa rudal tersebut justru menghantam kapal di laut. Inilah yang membuat operasi ini dianggap sebagai prestasi yang sebelumnya dianggap mustahil. Menurut laporan The War Zone, media tersebut mencoba mengklarifikasi pernyataan yang dibuat oleh Ketua Kepala Staf Gabungan Angkatan Udara AS, Jenderal Dan Kane. Ia mengatakan bahwa dalam 10 hari pertama operasi Epic Fury, Amerika Serikat berhasil menenggelamkan 50 kapal Iran menggunakan kombinasi artileri, pesawat tempur, pesawat pengebom, dan rudal. Namun satu kata dalam pernyataan itu langsung menarik perhatian: artileri. Ketika The War Zone menanyakan maksud dari istilah tersebut, seorang pejabat AS yang tidak disebut namanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan artileri adalah penggunaan HIMARS terhadap kapal-kapal Angkatan Laut Iran. Secara teknis, hal ini seharusnya tidak mungkin. HIMARS memang dirancang untuk menyerang target darat, bukan kapal yang bergerak di laut. Bahkan rudal ATACMS yang ditembakkan dari sistem tersebut tidak diketahui memiliki kemampuan untuk melacak target yang bergerak. Dalam laporan mereka, The War Zone juga menjelaskan bahwa kemungkinan paling masuk akal adalah rudal tersebut mengenai kapal yang sedang diam. Namun bahkan skenario itu pun tidak sepenuhnya sederhana. Jangkauan ATACMS yang lebih pendek dibandingkan PSRM membuat serangan terhadap kapal di laut menjadi jauh lebih sulit. Selain itu, pengalaman dari perang di Ukraina menunjukkan bahwa sistem HIMARS sendiri tidak dirancang untuk secara efektif menghantam target bergerak dengan cepat. Dan itulah yang membuat serangan ini begitu menarik perhatian para analis militer. Jika benar, rudal PSRM mampu mengenai kapal di laut, maka ada kemungkinan bahwa Amerika Serikat telah mengembangkan varian anti-kapal dari rudal tersebut, sebuah kemampuan yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan dalam perang laut modern.